Saya Richard Sugiarto dari Prodi Sistem Informasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan trik saya jika menjadi polisi bagian humas tentang pentingnya sabuk pengaman. Pada saat ini, banyak sekali orang yang menyepelekan sabuk pengaman, sehingga banyak orang yang tidak memakai sabuk pengaman saat berkendara. Bahkan, ada yang hanya menggunakan sabuk pengaman saat ada petugas lalu lintas yang berjaga saja. Hal ini sangat disayangkan, karena sabuk pengaman merupakan poin penting yang bersangkutan dengan keselamatan kita saat berkendara di jalan. Sabuk pengaman sendiri merupakan alat yang dirancang untuk menahan penumpang mobil agar tetap di tempat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tabrakan atau ketika kendaraan berhenti mendadak, agar meminimalisir benturan yang terjadi. Sebagai polisi bagian humas, saya akan melakukan sosialisasi dengan masyarakat tentang pentingnya sabuk pengaman ketika kita sedang berada di jalan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar atau menyelenggarakan acara mengenai sabuk pengaman. Karena jika sampai terjadi sesuatu atau kecelakaan di jalan, sabuk pengaman akan mengurangi dampak dari hal yang tidak diinginkan tersebut, yaitu dampak dari kecelakaan. Selain itu, sebagai polisi bagian humas, saya akan menjelaskan kepada masyarakat hukuman-hukuman yang terkait dengan penggunaan sabuk pengaman agar masyarakat, khususnya pengendara, mengetahui hukuman yang akan diterima ketika tidak menggunakan sabuk pengaman. Selain itu, saya juga akan memberikan pengarahan dengan melalui poster atau spanduk di sepanjang jalan tentang pentingnya menggunakan sabuk pengaman. Dari semua hal ini diharapkan masyarakat, khususnya pengendara, sadar akan pentingnya sabuk pengaman saat berkendara. Saya Richard Sugiarto dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Maju. Di video ini, saya akan membahas tentang kebudayaan dari negara Prancis. Kebudayaan yang pertama adalah gaya hidup yang sopan. Contohnya, ketika ada seorang wanita baru saja melangkah keluar dari kafe dan ada seorang yang tidak dikenal membantunya menggunakan jaketnya dan membukakan pintu untuknya, di Amerika, wanita ini akan disebut seksi dan akan dipermalukan. Namun berbeda dengan di Prancis. Wanita ini tidak akan dianggap begitu dan justru malah dianggap sebagai etika orang Prancis. Ketika menolak perlakuan ini, maka dianggap tidak sopan di Prancis. Kebudayaan yang kedua adalah cipika-cipiki, atau yang kita kenal dengan cium pipi kanan, cium pipi kiri. Orang Prancis suka mencium pipi kiri dan kanan orang yang mereka temui sebagai salam, seperti budaya cipika-cipiki di Indonesia. 2 kali cipika-cipiki biasanya dilakukan antara 2 wanita dan pria, dan bahkan terkadang 2 pria, terutama untuk mereka dari generasi yang lebih tua. Di beberapa bagian di Prancis, mereka bahkan melakukan ini sampai 5 kali. Yang ketiga adalah Prancis dikenal sebagai negara yang romantis, karena orang-orang di sana suka menulis surat kepada kekasihnya atau mengekspresikannya dengan lukisan dan karya seni lainnya. Panorama-panorama alam di Prancis sungguh indah sehingga menawarkan pengalaman keromantisannya. Kebiasaan ini tetap bertahan sampai sekarang. Dari kebudayaan ini dapat dilihat bahwa negara Prancis mengutamakan kesopanan dan juga keramahannya. Pengaruh diaspora bagi negara tersebut adalah karena berbagai perbedaan kebudayaan, maka bisa jadi adanya perpindahan negara karena kurang sesuai dengan kebudayaan yang ada.
Sekian dari saya, terima kasih. Saya Richard Sugiarto dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Majung. Di video kali ini saya akan membahas tentang tokoh pemimpin karismatik, yaitu John F. Kennedy. John F. Kennedy atau nama panjangnya John Fitzgerald Kennedy lahir di Brookline, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 29 Mei 1917 dan meninggal di Dallas, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 22 November 1963 pada umur 46 tahun. Ia merupakan Presiden Amerika Serikat ke-35 yang menjabat sejak Januari 1961 sampai dibunuh pada bulan November 1963. Ia menjadi pemimpin ketika mengalahkan Richard Nixon dalam kampanye debat karena sikap dan penampilannya yang rapi dan penuh karismatik. Menurut saya, ia adalah sosok karismatik dari penampilannya dan juga ia dapat menginspirasi orang melalui perkataannya. Hal ini dapat dilihat dari video berikut. We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in. Ich bin ein Berliner. To go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai efek pandemi terhadap culture diversity. Pada saat ini, dunia kita sedang dilanda pandemi COVID. Efek dari pandemi ini membuat sebagian besar kegiatan kita dilakukan secara online atau daring, termasuk dengan kegiatan perkuliahan. Dengan berkuliah secara online ini, membawa banyak sekali perbedaan kebiasaan bagi para mahasiswa. Salah satunya adalah cara berpakaian para mahasiswa. Pada saat kuliah offline atau tatap muka, maka para mahasiswa otomatis akan menggunakan pakaian yang telah ditentukan, yaitu pakaian yang rapi. Berbeda dengan pada saat ini atau pada kuliah secara online ini, kebanyakan mahasiswa akan lebih memilih memakai pakaian seadanya. Kebanyakan mereka akan menggunakan kaos polos. Kebiasaan lainnya yang berubah ketika kuliah online ini adalah kegiatan perkuliahan tidak bisa berjalan tepat waktu. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam segala aspek seperti perbedaan pembagian waktu WIB, WIT, WITA. Selain itu, dengan kuliah online ini, mahasiswa juga dapat melakukan aktivitas lain di saat jam perkuliahan online yang tidak dapat dilakukan ketika offline, seperti makan, minum, main game. Bahkan ada yang keluar sambil mengikuti perkuliahan online. Perubahan cara belajar inilah yang paling terlihat ketika mengikuti pelajaran secara online atau daring.
Perkuliahan online ini membuat mahasiswa hanya mendengarkan materi melalui daring, sehingga mahasiswa tidak bisa mendapat penjelasan secara langsung ketika ada materi yang kurang dipahami. Tetapi materi yang disampaikan lebih lengkap dibandingkan dengan kuliah offline, karena di kuliah offline mahasiswa dituntut untuk mencari materi sendiri melalui berbagai media. Kesimpulannya, kuliah secara online atau daring ini membawa berbagai dampak positif maupun negatif. Dampak positif maupun negatif ini bergantung pada latar belakang masing-masing mahasiswa, seperti kebiasaan, sarana, dan manajemen waktu yang